Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Video ini kita akan membahas kembali mengenai analisis laporan keuangan. Video-video sebelumnya kita sudah cukup banyak belajar mengenai analisis laporan keuangan, tapi pastinya dengan topik-topik yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai salah satu teknik analisis laporan keuangan, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Apa sih Kak analisis perbandingan laporan keuangan itu? Analisis ini kita bisa melakukan melalui dua model. Ada model yang vertikal, jadi kita bisa membandingkan laporan keuangan dalam satu periode, biasanya pos-posnya ya. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan model yang horizontal. Jadi kita membandingkan antar periode, minimal ini 2 periode. Dan di dalam laporan keuangan bagi perusahaan yang sudah TBK atau yang sudah go public, mereka memang menampilkan laporan keuangannya itu dalam 2 periode. Periode saat ini dan periode yang telah lalu, tahun sebelumnya ya. Itu bisa memudahkan kita jika kita ingin melakukan analisis perbandingan laporan keuangan. Ini memang salah satu teknik analisis laporan keuangan yang lumayan banyak digunakan ya, karena memudahkan kita untuk mengetahui progres dari suatu perusahaan, ataukah ada kenaikan atau penurunan kinerja. Begitu. Langsung saja kita ke cara menganalisisnya. Oke, kita langsung saja praktik nih menghitung analisis perbandingan laporan keuangan. Pertama kita akan melihat neraca. Kalau kalian punya buku Kasmir silakan dibuka halaman 75 ya. Kita akan coba beberapa saja. Kita lihat pada aktiva lancar, di situ ada kas. Kas pada tahun 2006 itu senilai 250 dalam jutaan rupiah ya. Dan tahun 2007 itu senilai 350. Sehingga dapat kita lihat dan analisis ada kenaikan sebesar 100 ini dalam bentuk rupiah. Karena di tahun 2007 itu menjadi 350 yang tadinya 250. Dan kalau kita ingin melihat dari berapa persen sih kenaikannya, kita dapat melakukan perhitungan dengan cara berapa kenaikannya kalian bagi dengan tahun dasar atau tahun awal dan dikali 100. Maka cara menghitung bagian yang persentase kenaikannya adalah 100 dibagi 250 lalu dikali 100. Hasilnya adalah 40%. Interpretasinya, ada kenaikan sebesar 40% pada kas di tahun 2007. Nah, di sini kalian lihat juga ada dalam bentuk rasio. Kalau rasio itu cara mencarinya adalah tinggal kalian bagi antara tahun 2007 dengan 2006. Maka 350 dibagi dengan 250 hasilnya adalah 1,4. Ya, itu adalah rasio kenaikannya untuk kas. Oke, kita langsung ke bagian utang ya. Jadi kita gunakan yang utang lancar yaitu utang bank. Kalau kita lihat di sini ada tanda kurungnya. Kalau di akuntansi kita tahu tanda kurung itu artinya minus atau turun ya, penurunan. Berarti dapat diartikan di tahun 2007 terjadi penurunan utang bank sebesar Rp300. Dari mana cara tahu atau cara menghitungnya? Ya, karena di tahun 2006 utang bank itu senilai 550. Tapi di tahun 2007 itu turun atau berkurang menjadi 250. Kita kurangkan saja. Jadi selisihnya itu adalah penurunannya karena lebih kecil ya di tahun 2007. Maka ada penurunan utang bank di tahun 2007 senilai 300. Dan untuk menghitung persentasenya caranya sama. Tinggal kalian bagi 300 dengan 550 lalu kalian kalikan 100. Ya, maka hasilnya 54,6%. Terdapat penurunan utang bank di tahun 2007 senilai 54,6% jika dibandingkan dengan tahun 2006. Dan untuk rasionya, kalian tinggal bagi saja 250 dengan
550. Hasilnya 0,45. Itu adalah rasio penurunan utang bank di tahun 2007. Penurunan utang bank yang terjadi itu disebabkan karena adanya pelunasan terhadap utang bank yang sudah jatuh tempo. Oke, kita lanjut ke bagian ekuitas. Kita gunakan saja yang modal disetor ya. Modal disetor tahun 2006 senilai 2000, tahun 2007 senilai 2.500, maka dapat diinterpretasi terjadi kenaikan sebesar Rp500 atau terjadi kenaikan modal disetor sebesar 25% pada tahun 2007 jika dibandingkan dengan 2006. Dan juga kalian dapat menginterpretasi dalam bentuk rasio. 2.500 dibagi dengan 2.000, maka hasilnya 1,25. Kenaikan dalam modal disetor itu bisa disebabkan karena adanya tambahan modal dari penjualan saham. Sekarang kita coba untuk menganalisis laporan keuangan yang lain ya, yaitu laba rugi. Ini adalah laporan laba rugi, contoh saja. Kita coba ingin menganalisis total penjualannya. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.400.000 dari total penjualan di tahun 2007. Karena tahun 2006 penjualannya itu senilai Rp8.500.000 dan naik tahun 2007 menjadi Rp9.900.000. Maka ada kenaikan sebesar Rp1.400.000 atau kenaikannya senilai 16,5%. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh adanya penambahan barang yang dijual dan memang laku di pasaran. Oke, sekian materi mengenai teknik analisis laporan keuangan, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Semoga bisa dipahami ya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, silahkan saja tuliskan di kolom komentar atau DM ke IG kakak. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, tetap semangat, and see ya! Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini tersebar luas. Terima kasih!